Halo sahabat semua, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sahabat hebat, di tangan saya ada sebuah bola. Saya akan menjatuhkan bola ini dari ketinggian seperti ini. Nah, ternyata tinggi pantulan bola akan lebih rendah dari tinggi mula-mula. Apapun jenis bolanya akan memiliki tinggi pantulan yang berbeda-beda. Mengapa ya bisa berbeda? Nah, semua itu akan kita bahas bersama pada materi tumbukan. Yuk kita pelajari bersama konsep fisika, karena fisika dekat dengan kehidupan kita. Let's check it out! Berikut KD dan tujuan pembelajaran pada materi tumbukan. Sahabat hebat, kalian tahu tidak? Tumbukan atau lentingan sebenarnya adalah hal yang sama. Ini dikarenakan sebuah benda yang bergerak mengenai benda lain yang diam ataupun bergerak. Sekarang kita akan bahas satu persatu tentang jenis-jenis tumbukan ini. Jenis tumbukan dibedakan berdasarkan nilai koefisien restitusi atau elastisitas. Koefisien ini didefinisikan sebagai harga negatif dari perbandingan antara beda kecepatan kedua benda yang bertumbukan sesaat setelah tumbukan dan sesaat sebelum tumbukan. Adapun persamaan koefisien restitusi adalah E sama dengan minus V aksen 1 dikurangi V aksen 2 dibagi V1 dikurangi V2. Tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya, yang pertama, kedua benda yang bergerak dan bertumbukan akan memantul sempurna tanpa menghasilkan bunyi, gesekan, ataupun panas. Dan bila salah satu bendanya berada pada posisi yang diam, maka setelah tumbukan, kedua benda akan bertukar posisi. Yang kedua, berlaku hukum kekekalan momentum. Yang ketiga, berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Yang keempat, jumlah kecepatan sebelum dan sesudah tumbukan bersifat tetap. Yang kelima, koefisien restitusi pada tumbukan lenting sempurna ini bernilai 1. Adapun contoh tumbukan lenting sempurna pada kehidupan nyata adalah partikel-partikel atom yang bergerak. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian. Adapun karakteristiknya, yang pertama, pada saat proses tumbukan akan terjadi bunyi, panas, ataupun gesekan, dan kedua benda tidak saling menyatu. Yang kedua, berlaku hukum kekekalan momentum, tetapi tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik karena jumlah kecepatan sebelum tumbukan tidak sama dengan kecepatan sesudah tumbukan. Artinya, akan ada pengurangan kecepatan setelah tumbukan. Yang keempat, koefisien restitusi bernilai antara 0 sampai 1. Di mana semakin elastis benda maka nilai E-nya akan mendekati 1 dan semakin tidak elastis nilai E-nya mendekati 0. Salah satu contoh fenomena tumbukan lenting sebagian adalah bola yang jatuh bebas dan memantul kembali. Hal inilah yang digunakan untuk menentukan tingkat elastisitas kulit berbagai jenis bola, di mana persamaan yang dapat kita gunakan adalah E sama dengan akar dari tinggi pantulan dibagi tinggi mula-mula. Yang ketiga adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Adapun karakteristiknya, yang pertama, pada tumbukan ini, saat tumbukan muncul bunyi, panas, dan gesekan, dan kedua benda akan saling bergabung atau menyatu, sehingga kecepatan kedua benda setelah tumbukan sama. Yang kedua, berlaku hukum kekekalan momentum. Yang ketiga, nilai koefisien restitusinya bernilai 0. Adapun penerapan tumbukan tidak lenting sama sekali adalah ketika seseorang meloncat dari perahu yang bergerak, atau mobil sedan yang terseret mobil truk besar yang melaju, atau ledakan bom. Nah sahabat, itu dia tadi konsep-konsep yang bisa kita pahami dari materi tumbukan. Semoga bermanfaat untuk sahabat semuanya. Tetap semangat memahami konsep-konsep fisika yang ada, karena fisika sangat dekat dengan kehidupan kita. Sampai ketemu lagi di pembelajaran yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.